Di zaman sekarang, siapa sih yang terkenal kripto dan NFT? Ada yang udah besar dan ada justru yang bingung. Ini sebenarnya halal atau haram sih dalam Islam? Nah, di video ini kami akan menunjukkan drama ringan tapi penuh ilmu soal ekonomi dan pandangan Islam terhadapnya. Saya Fatmawati dengan NIM akhir 49 dan bersama teman-teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat Jensya dengan akhir 47. Halo, perkenalkan nama saya Kamil Baikriska dengan akhir 40. Perkenalkan nama saya Wazirman NIM akhir 46. Perkenalkan saya Rizwani dengan NIM 54. Hai, perkenalkan nama saya Jalan Sitari dengan NIM akhir 59. Hai, perkenalkan nama saya Nurdesa Barang dengan NIM 43. Serius? Itu yang bikin cerita itu ya? Tapi itu benar nggak sih? Gua nggak takut gitu. Pertanyaan aku tuh Ilham. Jangan-jangan kamu untuk dunia atau di akhirat tuh sih? Wah, nggak gitu dong Tani. Gue itu nggak turutin siapapun. Lah, gue juga jualan NFT, gambar digital gitu. Tapi ya juga sih, aku bingung. Kalau ditanya NFT, harus gak sih? Aku pengen investasi juga, tapi aku takut kata orang-orang kripto itu semacam judi. Apa benar? Daripada debat terus, mending kita tanya Rizwani. Dia ngerti banget tuh soal ekonomi Islam. Soalnya Assalamualaikum semua. Lagi pada ngapain nih? Kumpul-kumpul pada bahas apa? Mau nanya nih, kripto itu halal nggak sih? NFT juga, harus gak sih? dan kalau dia nyatakan baik, kalau tetap masih haram ya guys. Menurut saya kripto dan NFT itu kan lagi panas-panasnya. Penggunaannya itu sebenarnya bisa merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Jadi kalau kemudiannya diilustrasi sekarang ini itu bisa haram. Kalau cuma spekulasi untuk keuntungan tanpa ilmu itu bisa masuk ke haram. Tapi kalau kamu paham dan kamu niat untuk investasi jangka panjang mungkin itu jadi halal. Aku jual karya asli, kaligrafi, kita pakai NFT. Kalau katanya halal dan dia menyinggung membeli dan transaksinya jelas, itu boleh saja. Yang bahaya itu jual angin tapi harganya kita. Masya Allah, tapi teknologi itu bukan masalah ya. Tapi kita sebagai penggunanya aja yang harus bertakwa. Betul, Islam bukan tentang teknologi, tapi Islam mengajarkan agar umatnya selamat di dunia maupun di akhirat. Keren tuh, ilmu ekonomi syariah tuh makin relevan ya di era digital ini. Fix, mulai sekarang yang harus beli kripto atau bitcoin harus ngerti dulu. Nanti buat jual karya bermanfaat, insya Allah. Wah, aku sekarang jadi semangat investasi nih. Gue juga mau belajar dengan semangat ibadah mereka. Terima kasih Rizwani dan teman-teman. Setelah tahu halal dan haramnya kripto dan NFT ini, sekarang pertanyaannya, kalau mau ikut, gimana caranya supaya tetap syar'i dan aman? Mandi jelaskan tuh. Tentu ada 4 poin hal penting yang harus diketahui dalam ekonomi syariah, apalagi yang digital. Yang pertama adalah tertibnya. Maksudnya itu jangan investasi ke sesuatu yang nggak kamu pahami. Kedua yaitu bebas dari riba. Maksudnya jangan ada bunga tersembunyi atau ketidakpastian ekstrim. Yang ketiga yaitu transparan dan adil. Maksudnya jangan ada pihak yang dirugikan satu sama lain. Keempat, ada manfaat nyata. Maksudnya jangan sekedar ketentuan tanpa nilai yang asli. Oh, berarti kalau ada NFT yang dijual dengan foto batu terus harganya miliaran itu jelas nggak manfaat ya? Ya, bisa termasuk taswik mutaram, promosi yang menyesatkan dan bisa jadi haram jika ada unsur penipuan. Nah, terus gimana dengan koin yang nggak ada jelas yang seperti kayak koin ini?
Kalau tidak punya aset, tidak punya produk nyata atau identitas yang jelas, maka lebih baik dicegah. Kalau aku boleh diberi halal, apa gimana? Untuk itu ada 4 poin. 1. Pastikan konten karyamu halal dan bermanfaat. 2. Gunakan platform yang dia digunakan untuk hal yang haram. 3. Tawarkan NFT dengan harga pajak, bukan markup yang spekulatif. 4. Jelaskan apa yang membeli dapatkan. Berarti kita harus tahu ilmunya dulu dong. Betul, seperti dalam hadis, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menggunakan jalan menuju surga. Sekarang mengerti bukan cuma ikut tren aja, tapi ikut ilmu dan akhlak. Gua udah ada sekarang untuk kasih tahu itu. Gua mulai dari yang biasa aja sekarang. Oke, gue sekarang bertraining dan sambil belajar tentang agama Islam. Masih bagus Ustaz. Kasih. Dan saya suka mau dengan bidang setelah tahu sejak kejadian kan Keren, Islam itu bukan menuntut halangan maksiat. Islam justru menuntut agar kita tak tersesat. mantap semua. Jadi teman-teman yang menonton, pesan utama dari diskusi ini adalah investasi digital boleh, tapi tidak boleh tinggalkan ilmu dan iman. Jadi kalau ada